Apakah akhir-akhir ini Anda sering merasa malas melakukan hal-hal yang penting? Merencanakan untuk olahraga biar badan kurus, tapi ujung-ujungnya cuma wacana doang. Pengen ngerjain tugas-tugas kantor atau tugas kuliah, tapi ditunda-tunda. Akhirnya numpuk. Kita tahu itu lebih penting, tapi pasti yang menang itu bermalas-malasan. Kita lebih memilih tidur-tiduran sambil scrolling Instagram, Facebook, Twitter, nonton video lucu di YouTube, atau mungkin main game online. Kita lebih suka rebahan di rumah seharian. Bahkan pesan makan pun via online, meskipun sebenarnya warung nggak jauh-jauh amat dari rumah. Pertanyaannya, sebenarnya ini wajar nggak sih? Jika kita membandingkan dengan kebanyakan orang saat ini, itu terlihat wajar. Hampir sebagian orang saat ini berperilaku sama. Apa penyebabnya? Teknologi. Ya, sebenarnya ini semua berawal dari perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memudahkan manusia untuk mengakses sesuatu dengan lebih mudah. Butuh makan enak, tinggal klik. Mau nonton film baru, tinggal klik. Bahkan nyalain lampu aja tinggal nyuruh Google Home. Semua serba mudah. Beda dengan era sebelum milenial. Mau nonton TV aja harus berjalan cukup jauh ke rumah Pak Kepala Desa. Semakin majunya teknologi, semuanya menjadi serba instan. Begitu pula dengan kebahagiaan. Ketika kita sedang merasa stres, lelah, dan bosan, biasanya berakhir dengan kita membuka ponsel dan mencari kebahagiaan-kebahagiaan instan di dalamnya. Tak jarang kita menjadi larut di dalamnya hingga melupakan pekerjaan kita yang sesungguhnya. Sejatinya bukan benar-benar teknologi yang salah di sini, tetapi beberapa dari kita salah memperlakukannya. Sebut saja gadget, smartphone, kita salah memperlakukannya. Semua kita fokuskan pada gadget. 1 jam tanpa gadget, kita sudah seperti orang bingung dan linglung. Lagi ngerjain tugas baru 5 menit, tangan kita udah gatel pengen buka handphone. Akhirnya scrolling-scrolling sampai 1 jam, kerjaan kita nggak selesai. Belajar 1 jam, terasa lama sekali. Main game online 3 jam, terasa sebentar. Apa yang terjadi? Pikiran bawah sadar kita sebenarnya berontak, ingin melakukan banyak hal. Tetapi kita kalah dengan rasa malas ini. Kita jadi suka susah untuk mengambil keputusan. Alhasil, banyak hal-hal penting yang kita abaikan karena tidak mampu mengambil keputusan. Oke, langsung saja pada pembahasan kita kali ini. Kenapa gadget membuat kita jadi malas-malasan dan susah mengambil keputusan? Sebelumnya kita jelaskan dulu apa yang ada dalam otak kita. Di dalam otak kita ada bagian yang sangat penting yang posisinya ada di dahi. Bagian tersebut disebut dengan prefrontal cortex, disingkat PFC. Menurut peneliti otak, Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada manusia. Jadi bagian inilah yang membedakan otak manusia dengan hewan. Hewan nggak punya PFC. Bagian ini adalah yang bertanggung jawab terhadap kognitif manusia. Bagaimana beretika, mengambil keputusan, berkonsentrasi, memahami baik dan salah, berpikir kritis, dan lainnya. Sehingga kepribadian seseorang dipengaruhi PFC ini. Bagian ini apabila mengalami kerusakan akan membuat orang menjadi rusak kepribadiannya. Dan PFC ini dilewati oleh hormon yang disebut dopamin. Hormon dopamin yaitu senyawa kimiawi di otak yang berperan untuk menyampaikan rangsangan ke seluruh tubuh. Hormon ini mempengaruhi berbagai aktivitas manusia, mulai dari kemampuan mengingat hingga menggerakkan anggota tubuh. Hormon dopamin juga disebut sebagai hormon pengendali emosi. Saat dilepaskan dalam jumlah yang tepat, hormon ini akan meningkatkan suasana hati, sehingga orang akan merasa lebih senang dan bahagia. Itu kenapa hormon ini juga disebut dengan hormon kebahagiaan atau happy hormone. Sebaliknya, kekurangan hormon dopamin juga akan membuat suasana hati menjadi buruk, bahkan dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi. Dopamin bisa meningkat kadarnya saat seseorang mengalami sensasi yang menyenangkan. Aktivitas yang menyenangkan tersebut contohnya adalah mengonsumsi makanan enak, menonton video, scrolling Instagram, dan sebagainya. Inilah mengapa apabila kita merasa stres, otak akan memberi saran agar kita melakukan hal yang menghasilkan dopamin, agar kita merasa bahagia lagi. Contohnya begini, kita sedang mengerjakan sesuatu, tiba-tiba merasa nggak fokus, kemudian kita membuka YouTube, cek handphone, tak terasa 1 jam berlalu. Padahal kita baru mengerjakan tugas tadi 10 menit. Begitu selesai buka HP, kita akan merasa senang, stres hilang. Pertanyaannya, apakah kerjaan kita selesai? Enggak. Saat kita sadar waktu justru semakin dekat, otak akan membimbing kita lagi untuk mencari dopamin. Begini aja terus sampai dengan deadline habis. Apa yang terjadi? Malah petaka bagi kita. Sayangnya saat ini begitu mudah untuk memperoleh kesenangan itu. Hanya dengan membuka smartphone tanpa waktu lama, otak kita sudah dibanjiri dengan dopamin. Ini sebenarnya bukan masalah, kalau konsepnya sesederhana itu. Stres dikit, buka handphone, terus stres hilang. Tubuh kita memiliki sistem yang dinamakan homeostatis. Homeostatis adalah kemampuan sistem fisiologi tubuh untuk mempertahankan keadaan di dalam tubuh yang relatif konstan. Istilah homeostatis diperkenalkan pertama kali oleh W. Buchanan untuk menjelaskan berbagai proses fisiologik yang berfungsi untuk memulihkan keadaan normal setelah terjadinya gangguan. Dengan sistem ini,
otak kita akan merespons setiap hal untuk menjadi normal kembali. Salah satunya adalah hal-hal yang menghasilkan dopamin. Saat kita terbiasa melakukan hal yang menghasilkan dopamin rendah, seperti bersih-bersih, bekerja, dan sejenisnya, begitu mendapat reward seperti hadiah makan enak, tiket nonton gratis, itu akan menghasilkan dopamin tinggi. Kita akan merasa bahagia bukan main. Dan kita juga akan bekerja keras untuk mendapatkan reward tersebut kembali. Sehingga rasa lelah dan capek akan menjadi proses yang indah. Namun masalahnya adalah apabila otak kita terlampau sering untuk mendapatkan dopamin yang banyak, yang biasanya adalah hal-hal yang menyenangkan, homeostatis akan bekerja, akan menjadikan hal tersebut menjadi hal yang normal. Sehingga enggan untuk melakukan hal yang menghasilkan dopamin rendah. Itulah kenapa orang yang biasa scrolling internet tanpa tujuan jelas, cenderung mereka malas-malasan untuk melakukan hal-hal kecil. Lebih parahnya, apabila ini berlangsung bertahun-tahun, PFC yang gue jelasin di awal tadi akan terendam oleh dopamin. Sehingga kerjanya terganggu, kita akan susah untuk mengambil keputusan, dan memiliki sikap perilaku yang kurang baik. Masa bodoh dengan orang lain, egois, cenderung untuk tidak mampu untuk melakukan hal-hal yang beresiko. Berita bagusnya dari homeostatis ini adalah, apabila kita switch lagi otak kita dengan kebiasaan-kebiasaan yang menghasilkan dopamin rendah, homeostatis ini akan bekerja. Biasanya disebut dengan dopamin fasting, atau yang lagi ngetren, namanya dopamin detox. Ini adalah istilah untuk salah satu cara membatasi kegiatan atau perilaku yang memicu pelepasan dopamin di otak. Puasa dopamin dapat diartikan menjauhi hal-hal non-produktif dan tidak sehat yang dapat menimbulkan kebahagiaan dan kecanduan, seperti makan junk food, bermain smartphone, media sosial, video games, masturbasi, dan sebagainya. Praktik ini dikembangkan oleh seorang profesor bidang klinis psikiatri dari University of California, San Francisco bernama Cameron. Berdasarkan teori yang dikembangkan Cameron, beristirahat dari kebiasaan yang memicu pelepasan dopamin dalam jumlah besar memungkinkan otak melakukan pemulihan sehingga seseorang dapat terhindar dari kecanduan. Dopamin detox didasarkan pada konsep terapi perilaku kognitif atau cognitive behavior therapy yang bertujuan mengurangi dominasi stimulus yang tidak sehat dari teknologi dalam kehidupan manusia modern. Gue baru ngelakuin dopamin detox ini 3 minggu, tapi sudah terasa bedanya. Membereskan tempat tidur di pagi hari menjadi menyenangkan, menyapu, mencuci piring, mencuci baju menjadi menggairahkan. Ini yang gue lakuin untuk dopamin detox. Teman-teman bisa ngikutin atau menyesuaikan di kehidupan teman-teman. Jangan langsung dihilangkan semua hal yang dirasa menghasilkan dopamin tinggi tadi, tapi berikan itu untuk reward. Gue contohin yang gue lakuin selama 3 minggu ini. Pertama, diawali dari niat untuk tidur di bawah jam 11 malam. Ini untuk memberikan siklus kehidupan yang baik. Buat kalian yang lembur mungkin bisa disesuaikan. Intinya kita harus tidur cukup. Gue bangun pukul 4.45 pagi. Langsung beresin tempat tidur. Ini biar otak kita meriset kalau membersihkan kamar itu membahagiakan. Setelah itu bagi yang muslim bisa melanjutkan sholat. Setelah itu kita bisa lakukan kegiatan preparing untuk breakfast atau untuk kegiatan hari ini, baik di kantor maupun di kampus. Kemudian sempatkan 30 sampai dengan 1 jam untuk olahraga pagi. Bisa diawali dengan jalan dulu. Setelah kebiasaan ini terbentuk, baru dilanjutkan dengan lari ataupun workout. Kemudian beri perintah ke otak, nggak boleh kasur ini disentuh sebelum pukul 10 atau 11 malam. Nggak boleh scrolling Instagram dan sejenisnya. Search engine atau browsing hanya bisa kita lakukan untuk memperoleh informasi yang kita butuhkan. Tidak membuka aplikasi yang tidak berguna kecuali untuk kepentingan pekerjaan. Nggak boleh main game di siang hari. Lakukan ini seharian. Berikan reward pada pukul 10 malam. Misal, boleh main game selama 30 menit, boleh scroll media sosial selama 30 menit. Patuhi ini, lama-lama akan terbiasa dan otak akan menerimanya. Buat teman-teman, bisa ditingkatkan mungkin hari Sabtu, Minggu, camping tanpa gadget. Intinya adalah berikan tubuh kita kegiatan positif. Awalnya kita akan merasa gelisah, bosan, tapi itulah poinnya. Di situ seninya, kita akan meriset otak kita. Di luar sana ada orang yang freak dengan lari, sepedaan, dan giat positif lainnya. Sehari nggak lari, cemas. Itu kenapa? Karena otak dalam tubuhnya diriset untuk bahagia melakukan hal positif tersebut. Perhatian bagi orang tua, jika Anda orang tua yang mempunyai anak, Anda tahu efek ini, batasilah perilaku anak terhadap gadget. Beri dia waktu untuk bermain dengan gadget, misal pukul 7 malam sampai dengan 8 malam setelah belajar malam atau sebelum tidur. Dan beri reward jika dalam seminggu mampu melakukan kebiasaan itu. Serta berikanlah pengetahuan tentang bahaya daripada dopamin yang berlebihan ini. Inilah waktu Anda. Silakan untuk mengabaikan ini atau memulainya dari sekarang. Terima kasih. Semoga harimu berubah, kehidupanmu berubah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian jika ini bermanfaat. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.